Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Mirusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat dibantu pemerintah kelurahan dan tim kesehatan Puskesmas Lumpue dan Ramil serta aparat kepolisian turun melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara masif dan pengukuran suhu tubuh kepada masyarakat di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, dan tempat keramaian lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Untuk lebih memperkuat upaya pencegahan virus corona di Kota Parepare, saat ini pemerintah daerah telah memperketat akses dan pengawasan terhadap warga yang masuk ke Kota Parepare maupun warga lokal yang baru datang dari bepergian keluar daerah, seperti yang dilakukan Camat Bacukiki Barat saat menerima laporan bahwa di daerahnya ada 14 orang dewasa dan 3 anak kecil merupakan warga asal Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpaksa menginap di rumah warga karena menunggu jadwal kapal yang hendak berangkat ke Kalimantan. Saat menerima laporan tersebut, Camat Bacukiki Barat Fitriani didampingi Kepala Puskesmas Lumpue serta dan Ramil Bacukiki turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus melakukan penyemprotan cairan desinfektan terhadap warga Bima tersebut serta rumah yang dihuninya. Meski tidak ditemukan adanya gejala corona, Camat Bacukiki Barat tetap meminta warga agar tidak banyak berinteraksi dengan warga pendatang tersebut. Untuk hari ini kami ada beberapa agenda kegiatan khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat. Untuk Kecamatan Bacukiki Barat mulai dari jam 8 sampai sekarang ini kami masih melakukan penyemprotan desinfektan di daerah-daerah publik yang ada di Kelurahan Sumpang dan Kelurahan Tirosompe. Untuk Kelurahan Sumpang tadi itu kami telah menyemprot di pasar, sedangkan untuk Kelurahan Tirosompe di sepanjang jalan Poca Masjid Jabal Nur. Camat Bacukiki Barat juga dengan tegas menghimbau warga agar sementara tidak menerima pendatang dari luar Parepare dalam jumlah yang banyak, serta meminta warga agar secepatnya melapor kepada pemerintah setempat apabila ada kerabat atau saudara dari luar Parepare yang ingin berkunjung atau menginap. Andi TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Saudara Camat Bacukiki Barat Fitriani melakukan pemantauan ke rumah warganya dan mendapatkan puluhan warga pendatang asal Bima yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Kalimantan. Sebagai langkah antisipasi aktif pemerintah Kota Parepare untuk menangkal penyebaran virus corona, pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat dibantu pemerintah kelurahan, tim kesehatan Puskesmas Lumpue, dan Ramil serta aparat kepolisian turun melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara masif dan pengukuran suhu tubuh kepada masyarakat di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, dan tempat keramaian lainnya.
Camat Baco Kiki Barat Fitriani didampingi Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati serta dan Ramil Baco Kiki Kapten Infantri Basri turun langsung membantu tim kesehatan untuk penyemprotan dan pengukuran suhu tubuh sekaligus gencar melakukan sosialisasi atau himbauan berupa himbauan agar masyarakat tetap di rumah dan menjaga jarak. Camat Baco Kiki Barat Fitriani mengatakan, upaya ini dilakukan untuk lebih memaksimalkan tindak pencegahan virus corona di semua titik di Kota Parepare. Sehubungan dengan ada laporan dari warga bahwa ada pendatang, ada penumpang kapal yang menginap kurang lebih sudah 2 hari di sini, maka kami melakukan berkoordinasi dengan Bapak dan Ramil dan Ibu Kapus dan stakeholder lainnya untuk memeriksa kesehatan serta menyemprotkan disinfektan di rumah penumpang tersebut. Jadi kami berharap menghimbau kepada warga untuk tidak lagi menerima tamu dengan kuantitas yang banyak, sekitar 10-15 orang. Untuk itu kami harapkan kerjasamanya kepada warga juga untuk tetap berdiam diri di rumah sampai kondisinya selama 14 hari bisa terkendali. Semoga seperti itu, Pak. Pada pihak ini, Bu, kepada pihak pengurus penumpang ini apa yang disampaikan tadi, Bu? Kami menghimbau untuk tidak terlalu berinteraksi, untuk tidak warga penumpangnya tidak berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Selain penyemprotan fasilitas umum, pemerintah kecamatan dibantu TNI dan aparat kepolisian juga menyasar rumah-rumah warga untuk disemprot dengan cairan desinfektan, dan hal ini untuk melindungi warga yang berada di rumah agar tetap steril dari wabah virus corona. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pelayanan jaga jarak aman bagi masyarakat yang melakukan pengurusan telah diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan guna mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan sejauh ini tetap melakukan pelayanan langsung, yakni layanan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan PBB. Namun, ada yang berbeda dengan pelayanan langsung yang dilakukan Bidang Pendapatan sejak beberapa hari ini, yakni melakukan pelayanan dengan menekankan jaga jarak aman bagi masyarakat yang melakukan pengurusan. Jaga jarak aman ini tampak berlaku di ruang antrian pemohon. Sejumlah kursi terlihat di ruang tunggu disilang dengan lakban. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona. Aswin menambahkan, pihaknya memang tidak menetapkan jumlah batasan kepada pemohon yang ingin melakukan pengurusan di tempatnya. Namun, para pemohon selalu ditekankan untuk menjaga kebersihan serta menjaga jarak. Tidak hanya itu, petugas yang memberikan pelayanan juga dilengkapi dengan masker dan sarung tangan guna meminimalisir kontak secara langsung. Menjaga jarak berdasarkan sekarang merebaknya virus corona, tetap kita ada pelayanan berdasarkan pada PBB maupun PBB. Jadi makanya tetap kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak. Jadi makanya di depan itu ada pelayanan kita jaga jarak dengan ada untuk mencuci tangan warga masyarakat yang ingin untuk melakukan BPHTB bagi warga masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembayaran BPHTB maupun PBB, kami sediakan juga di depan itu untuk sabun cuci tangan. Kemudian kami juga dalam 2 jam itu kami semprot itu untuk disinfektannya. Nah, penyemprot di bagian pelayanan. Kemudian petugas kami juga pakai masker, kemudian memakai kaos tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap kita melakukan pelayanan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat.
Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto, atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Untuk sementara waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meniadakan layanan tatap muka langsung kepada masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare selama beberapa hari belakangan ini telah meniadakan sementara layanan tatap muka atau layanan langsung di kantor Disdukcapil sesuai arahan Wali Kota Parepare sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Meski demikian, masyarakat Kota Parepare tidak perlu cemas sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan alternatif lain, yakni layanan online. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Parepare yang ditemui tim TV Peduli baru-baru ini. Menerima lagi langsung tatap muka karena kita sesuai dengan arahan Pak Wali, itu juga kita ini kan bahwa tidak ada lagi pelayanan tatap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Itu tujuannya kita untuk menghindari virus corona ya, gitu. Jadi untuk virus corona maka kita menghindari masyarakat yang supaya tidak langsung bertatap muka dengan kita sebagai pelayan masyarakat di kantor Capil. Andi Mada Ali menambahkan, untuk batas waktu kebijakan meniadakan sementara layanan tatap muka atau layanan langsung ini belum ditentukan. Namun pihaknya tetap bekerja maksimal sesuai jam kerja guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Parepare melalui layanan online. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Sidang menggunakan video conference dilakukan Pengadilan Negeri Parepare bersama Kejaksaan Negeri Kota Parepare dan Lapas Kelas 2A Parepare. Dilakukan sebagai dukungan terhadap imbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak. Berikut liputan selengkapnya. Pengadilan Negeri bersama Kejaksaan dan Lapas Kelas 2A Parepare bekerja sama menggelar sidang dengan menggunakan video conference untuk menekan angka penyebaran virus corona. Sidang menggunakan VCon dilakukan sebagai dukungan terhadap imbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak. Jadi terhitung mulai hari ini, sidang di Pengadilan Negeri dialihkan ke Lapas Parepare. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Jadi kemarin ini ide dari Pak Kajari, kemudian teruskan ke pengadilan, dan Ibu Ketua Pengadilan menyambut baik. Tadi malam kita tes dan hari ini sedang berlangsung sidang. Intinya adalah hanya memutus penyebaran narkoba, ulangi, corona.
Sidang menggunakan Vicon ini merupakan pertama kali dilakukan dalam proses peradilan yang dilaksanakan di Kota Parepare. Tak hanya menghadirkan jaksa dan hakim dalam persidangan, terdakwa pun cukup hadiri dalam persidangan secara online dari lapas dengan didampingi oleh kuasa hukum, sementara jaksa dan hakim tetap berada di pengadilan di kejaksaan. Kami baru pertama kali melakukan persidangan secara live. Ini akibat dampak virus corona. Jadi pengadilan, pihak kejaksaan dan kami dari penasihat hukum mendampingi terdakwa di lapas. Disarankan jangan terlalu dekat atau istilahnya jaga jarak. Sehingga pada hari ini pengadilan melakukan secara live di 3 lokasi. Jadi pengadilan, kejaksaan, dan lapas. Diketahui bahwa dengan adanya kasus penyebaran virus corona sebagai bencana nasional dan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona di lapas dan rutan, maka ditegaskan bahwa apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di rutan atau lapas terbuka untuk publik melalui media internet secara live streaming atau melaksanakan sidang melalui video conference. Erwin TV Peduli mengabarkan. Polsek Ujung membagikan 500 lembar kopian maklumat dari Kapolri terkait upaya pencegahan COVID-19 yang mewabah di Indonesia saat ini. Untuk lebih memaksimalkan himbauan maklumat Kapolri terkait pencegahan penyebaran virus corona, personil Polsek Ujung memasang baliho maklumat Kapolri dengan ukuran 2 meter x 3 meter yang selanjutnya dipasang di tepi Jalan Nasiming depan Mako Polsek Ujung. Pemasangan baliho ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melihat, membaca dan memahami himbauan Kapolri dimaksud guna mencegah penyebaran virus corona, khususnya di wilayah hukum Polsek Ujung. Selain itu, personil Polsek Ujung juga memasang kopian maklumat Kapolri di tempat umum seperti kantor Telkom Plaza, supermarket, masjid, bank, serta membagikan kepada warga di dalam Pasar Labukang Kota Parepare. Menurut Kompol Muhabar Kapolsek Ujung, bahwa sebanyak 500 lembar kopian maklumat Kapolri dibagikan kepada warga oleh personil Binmas Polsek bersama Babin Kamtipmas dipimpin oleh Wakapolsek Ujung AKP Paulus Kasno. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa rutinitas yang dilakukan sosialisasi pencegahan ya untuk merambatnya virus COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Ujung. Hari ini kegiatan kami pemasangan baligo ukuran besar ya, ukuran 3 x 2 meter dipasang di pusat keramaian di persimpangan supaya masyarakat tujuannya bisa membaca langsung. Kalau dia nggak mendengar di masjid, di sekolah, di sayembara kepenjualan di luar, dia bisa baca langsung di yang berada di titik keramaian di pinggir jalan. Ini ukuran besar. Kenapa ini dipasang? Agar segera mungkin masyarakat tahu maklumat Kapolri untuk tidak melakukan item per item sudah ditulis 1, 2, ABCDEF dan sampai seterusnya. Agar masyarakat tahu. Kenapa? Terutama jangan sampai mereka memanggil membuat kegiatan yang menghadirkan orang banyak, sudah tertuang dalam maklumat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, masih bersama saya Erni Rusdin dalam Apa Kabar Parepare. Melalui video konferensi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH
melaporkan kondisi terkini penanganan antisipasi penyebaran virus corona COVID-19 kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Haji Muhammad Nurdin Abdullah. Berikut cuplikan selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melaporkan kondisi terkini penanganan dan antisipasi penyebaran virus corona kepada Gubernur Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah melalui fasilitas video conference dari Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 26 Maret 2020. Dalam laporannya, Wali Kota dua periode ini juga mengemukakan upaya preventif yang telah dilakukan sejak tanggal 17 Maret 2020 dengan dukungan dari jajaran Polres Parepare dan Dandim 1405 Maluku Selatan, di mana kegiatan yang telah dilakukan direspons secara positif oleh warga masyarakat Kota Parepare. Kami ingin sekali mengemukakan pada kesempatan ini bahwa upaya-upaya preventif atau upaya-upaya memerangi dan atau memangkas penyebaran virus corona ini secara masif kami telah lakukan sejak tanggal 17 Maret dan alhamdulillah pelaksanaan di lapangan cukup direspon positif oleh masyarakat, khususnya pelaku-pelaku usaha di beberapa pasar, dengan kesadaran sendiri semua pelaku usaha, pedagang, barang bekas, pakaian bekas, cakar dari daerah Malaysia dan sekitarnya, mereka sudah tidak melakukan aktivitas lagi. Video conference bersama Gubernur Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rapat terbatas digelar Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajarannya untuk meningkatkan sinergitas menghadapi wabah COVID-19 di Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH sebelum melakukan video conference dengan Gubernur Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah melakukan rapat terbatas dengan jajarannya dalam upaya pencegahan secara dini penularan virus corona di Kota Parepare. Hal ini terlihat saat Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH secara terbatas melakukan rapat koordinasi di Rumah Jabatan Wali Kota pada Kamis 23 Maret 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa upaya pencegahan virus corona merupakan tanggung jawab bersama. Olehnya itu, Wali Kota meminta agar seluruh stakeholder bisa bersinergi dan bergerak bersama untuk memastikan penanganan virus corona di Parepare telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hadir dalam rapat terbatas ini diantaranya Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan As'ad APMSI, Direktur RSUD Andi Makassau Dr. Reni Anggranisari bersama dua wakil direkturnya, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Haja Halwatiah, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Nurudin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.